Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil kiram para ulama, wabil khusus para imam masjid kita tercinta, yakni Masjid Al-Firdaus, dan juga yang kami hormati Ketua DKI Masjid Al-Firdaus Uncen beserta pengurus-pengurusnya, hadirin wal hadirat, para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, cincin dan mancin, dan kalau insyaallah para raja-raja yang berbahagia. Dalam kesempatan yang penuh dengan bahagia ini, di masjid kita tercinta, yakni insyaallah penuh dengan barakallah, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, taufik dan hidayah, dan juga kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga di malam ganjil di bulan Ramadan sekarang ini, yakni tanggal 27 Ramadan, kita masih bisa melaksanakan ibadah, yakni melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat tarawih, witir dan sebagainya. Maka dari demikian, semoga dan moga-moga amal ibadah kita di malam sekarang ini khususnya akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Amin amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu, semoga dan mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam-alam kebodohan menuju kepada alam yang terang benderang dengan sinar cahaya Islami, yakni dengan datangnya agama Islam. Bapak-bapak, tuan-tuan yang berbahagia, dengan secara singkat saja, insyaallah tema pada malam sekarang ini yakni bijak di dalam menggunakan medsos ataupun media sosial. Kenapa kok malam sekarang ini kita mengangkat dengan bijaknya menggunakan media sosial? Karena kita sebagai masyarakat, sebagai orang yang selalu hidup di tengah perkotaan, maka di sana akan menemukan hal-hal sesuatu yang tidak akan kita temukan di kampung ataupun di desa. Maka demikian, insyaallah kalau kita ini menggunakan media sosial dengan secara bijak, maka niscaya nanti HP yang telah kita gunakan dan juga internet dan juga yang kita gunakan, maka di sana akan menjadikan sebagai media sosial ataupun media untuk menuju mengumpulkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, agar kita media sosial itu menjadi ladang ibadah, agar media sosial yang telah kita gunakan, WA, Facebook, TikTok dan sebagainya,
Maka terlebih dahulu sebelum kita mengeser daripada berita-berita yang ada di media sosial itu, sebelum kita meyakini tentang apa-apa berita-berita yang ada di WA, maka di sana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan terlebih dahulu, yakni insyaallah di sana di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 insyaallah di sana dijelaskan, yakni katanya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akum fasiqun binaba'in, apabila datang kepada kamu seorang fasik binaba'in dengan membawa suatu kabar gembira, sesuatu kabar cerita, maka di sana katanya Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meyakini akan berita itu, sebelum kita membagikan kepada siapa saja lewat WA, TikTok dan sebagainya, maka katanya Allah Subhanahu wa taala titik tekannya adalah fatabayyanu. Kita ini harus mengklarifikasikan terlebih dahulu. Karena apa? Karena katanya Allah Subhanahu wa taala, antusibu qauman bid'alatin, karena nanti berita-berita yang kau share, berita-berita yang kau sampaikan kepada tetangga, berita-berita yang kau bagikan kemanapun saja, katanya Allah Subhanahu wa taala, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, antusibu qauman bid'alatin, maka nanti berita-berita itu, andai kata berita itu hoax, andai kata berita itu tidak benar, maka katanya Allah Subhanahu wa taala, antusibu qauman bijahalatin, maka niscaya akan benar kepada suatu kaum dengan langkah kamu, kecerobohan kamu, kebodohan kamu, tidak meneliti terlebih dahulu. Maka demikian, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, karena berita-berita yang kau sebarkan, dengan adanya berita yang ada di media sosial, engkau share dan sebagainya, berapa banyak orang yang telah melihat di media sosial, Facebook dan sebagainya, maka dengan demikian fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lama-lama engkau akan menjadi orang yang menyesal. Menyesal apa? Menyesal akan berita itu, menyesal akan dosa, beratnya dosa yang akan ditimpakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang itu menyebarkan fitnah, hoax dan lain sebagainya. Cuma bapak-bapak, ibu-ibu, katanya dalam suatu kaidah kita diperbolehkan menggunakan WA, HP dan sebagainya, bahkan bisa menjadikan wajib kita memiliki HP dan sebagainya. Karena dalam suatu kaidah, bala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Setiap sesuatu perkara yang menjadikan wasilah pelantaran untuk menjadikan suatu perkara yang wajib, kecuali dengan hal itu, maka hal itu pula akan menjadi wajib. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita menggunakan WA, gunakan secara seksama. Minta berita orang tua yang ada di kampung, minta berita orang tua yang ada di mana sebagainya, kawan, saudara, maka demikian WA itu akan menjadi ladang ibadah bagi kita. Maka demikian bapak-bapak yang berbahagia, katanya dalam juga hadis Rasulullah SAW juga dijelaskan, kalau seandainya kita melihat mendengar kabar-kabar, jangan engkau langsung share, sehingga engkau memberikan komen-komen yang negatif, sehingga engkau memberikan komen ataupun pandangan-pandangan yang tidak disukai oleh orang-orang yang terlebih dahulu membuat status. Maka demikian, bagi siapa orang yang mempunyai Facebook, TikTok dan sebagainya, kalau kita komenlah dengan menggunakan kriteria ataupun etika yang baik. Karena apa? Karena kata Rasulullah, kita ini diharamkan untuk membuka aib, kita diharamkan untuk mencemooh sesama manusia, apalagi sesama Islamnya, Pak.
Sama dengan secara orang kafir pun kita juga diharamkan. Ada di Facebook semua ada berita ini sebagainya, kemudian dia komen sehingga menyakiti kepada seseorang yang lain, maka di sana kita akan memperoleh dosa. Maka demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena waktunya sudah sampai, semoga dan mudah-mudahan WA media sosial yang kita miliki akan dijadikan sebagai media yang bisa membuahkan kepada berkah dan juga bisa digunakan untuk jalan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata pepatah yang kurang lebih menyenangkan, menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.